Halo guys, hari ini kita ke Candi Borobudur. Mari kita lanjutkan videonya. Udaranya enak banget. Banyak sekali pohon-pohon. Aku sama adik-adik aku, nih, si Gewa, si ganteng, Gista, si cantik. Tempat penukaran tiket. Ada 2 dewasa, 3 anak ya? Itu betul. Belakangnya? Terima kasih. Nanti di tiketnya di-scan 2 kali di pintu pertama sama di penukaran sana ya. Queue number 002. Gelang abadi, kekuatan abadi. Waktunya kita masuk. Titi. Artinya bagus sekali. Waktunya kita scan. Sih mau scan. Di scan masing-masing ya? Ya. Di scan dipegang satu-satu aja, silakan. Di apa? Ininya, tiketnya dibagi satu-satu aja. Nanti ngeteknya satu orang satu. Adik kecil. Adik cantik. Oke, silakan. Di tap aja. Tap di sini. Tap sini, ya. Lewatnya sebelah sini kalau gitu. Oke, silakan. Masuk dulu. Oke. Tenang lagi, coba. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pergi ke candinya, kita butuh suatu bus di situ. Nah, ini nih busnya, satu bus. Yuk kita naik. Kita akan menuju ke Candi Borobudur. Let's go. Kalau di Jakarta kalau lebaran gini sepi kan? Iya, Kak. Pada mudik ya? Kamu nggak mudik? Oh mudik. Gini. Let's go. Naik candi to temple structure in journey. Pemandunya nomor 9 ya. Iya. Pemandu nomor 9, jadi kita nanti di-scan untuk pengambilan sandal di samping. Sebelah sini ya. Yang ukuran sandalnya berapa, Adik? Dicoba sambil dulu ya, Adik. Adiknya berapa? Nih, ayo kita ganti sandal. So this is the sandal. Let's take this off. Oke. Ayo kita coba, atau let's try this. It fits perfectly. Ini muat banget.
What is this? Borobudur, the largest Buddhist temple in the world. Wow. Ini semua informasi tentang Borobudur. Jika kalian bisa lihat. Saya pemandu wisata yang akan menemani Anda selama kunjungan di Candi Borobudur. Kita nanti naik ke candi mulai jam 10. Nanti kita bisa enjoy di candinya. Kita cerita-cerita tentang sejarah Borobudur. Dari sini ke candi kurang lebih 200 meter. Ada ya pertanyaan sebelum berangkat? Ayo kita mulai dari sini. 200 meter sampai candi. Akan menjadi perjalanan yang lama. Let's go, let's go, let's go. Jadi di Jawa ini ada Hindu, ada Buddha. Candi paling besar ini Borobudur, Candi Buddha. Kalau Prambanan itu Candi Hindu. Tapi di luar Borobudur, luar Prambanan banyak candi yang kecil-kecil. Jadi kalau dihitung berapa jumlah candi yang ada di Jawa ini, dalam buku sejarah dikatakan 1000. Karena terlalu banyak. Dulu bilangan paling banyak itu 1000. Seperti kalau Anda ke Semarang ada bangunan yang banyak, pintu-pintunya apa namanya? Lawang Sewu. Anda yakin itu ada 1000? Itu candinya, bukannya di atas ada di paling atas ada kayak yang di remove itu. Aku lupa namanya. Atas. Iya paling atas di situ tuh. Dulu yang paling atas itu Catra kalau nggak salah namanya, lupa. sebenarnya di semua candi dimanapun, ada di Thailand, di Thailand, Bangkok, di Myanmar, di atas itu ada catra. Tapi di sini catranya nggak ketemu karena candi ini pernah hancur. Terus dipugar, direnovasi, ya maksimal seperti itu. Terus catranya gimana? Nggak ketemu. Terus dibuat catra baru oleh pemerintah Belanda, tapi nggak boleh dipasang oleh arkeolog dari beberapa negara. Catra itu diambil, sekarang disimpan di kantor Balai Konservasi. Beberapa bulan lalu itu diminta untuk dipasang, tapi dengan pertimbangan bahwa kalau dipasang itu terlalu berat, bahaya. Nah, terus sekarang seperti itu bentuknya, catranya nggak jadi dipasang karena cerita yang ada di candi itu cara kerja, artinya memberi kunjungan terhadap arwah yang baik. Di sini tuh ada yang mistis ya. Biasanya bangunan yang umurnya sudah lama ribuan tahun pasti banyak mistisnya. Kalau kita datang ke candi itu kita cermati seolah-olah patung itu semua ada yang jaga, ada penghuninya, makhluk halus. Jadi seolah-olah hidup. Kalau raja yang membuat candi ini, Nah, sebelum naik sana kita cerita tentang sejarah secara global ya. Ini candi Buddha nanti. yang dibangun pada abad 8. Sebenarnya tidak persis abad 8 karena ditemukan prasasti, nama raja, terus tahun pembuatan, nama candi. Raja yang pertama Pananggaran. Raja itu berkuasa cuman berapa tahun, belum selesai candinya. Terus dilanjutkan raja yang kedua Samaratungga, terus yang ketiga Pramudawardhani. Jadi kurang lebih 100 tahun bangun candinya. Mulainya tahun 780, artinya sudah masuk abad 8. Ini candi digunakan untuk beribadah selama kurang lebih 100 tahun. Di abad 8 mulai sampai abad 9, abad 9 digunakan sampai abad 10, terus candi ini terpupur karena Merapi meletus. Yang paling dasar tahun 1006 yang disebut Mahapralaya. Semua candi yang ada di Jawa Tengah ini hancur semua. Terus umat Hindu dan Buddha pergi meninggalkan Jawa ini, perginya ke timur sana sampai Pulau Bali. Terus mereka bangun candi di sana.
namanya pura. Kok beda? Di sini candi, kok di sana pura? Candi itu aslinya candika, bahasa Sanskerta. Candika artinya rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini tempat beribadah. Ini kalau agama Kristen Katolik sana beda, itu rumah Tuhan. Orang Islam ke masjid. Nah, kalau pura itu dari kata ampura. Ampura artinya minta maaf. Ya barangkali orang waktu itu karena Jawa orang bilang this is paradise. Jadi di surga orang hanya berfoya-foya. Ini milik siapa? Ini milik yang maha pencipta, yang maha kuasa. Kok happy-happy setiap hari, tidak ingat kepada yang menciptakan. Nah terus kemungkinan ya diperingatkan sama yang maha kuasa. Hancur karena gempa. Mereka sadar, minta ampun, masuk ke pura. Ya Tuhan, ampuni kita. Waktu hidup di Jawa kita hanya foya-foya saja. Barangkali begitu ya, namanya pura. Terus candi ini ditemukan ketika Indonesia dijajah Belanda. Orang Belanda datang karena dia dapat informasi bahwa penduduk sekitar sini agamanya Islam, sudah tidak ada Buddha lagi. Mereka menemukan banyak patung dan batu-batu di sekitar sini, tapi mereka nggak tahu di mana posisi candinya. Orang Belanda datang dengan harapan bisa menemukan candinya, nggak bisa ditemukan. Kemudian orang Inggris datang, namanya Thomas Raffles. Nah, dia orang arkeolog, banyak tahu tentang ini benda-benda perbakalan. Nah, ketika dia datang sini, ini hutan. Terus itu ketika candi belum dibuka, itu bukit, tumbuh pohon-pohon. Jadi dia bilang bahwa kita harus membersihkan ini hutan, semua pohon harus ditebang, barangkali candinya ada di dalam sana. Jadi yang bekerja waktu itu orang sekitar sini, 200 orang kurang lebih bekerja di sana untuk membersihkan ini hutan. 4 tahun bekerja, akhirnya candinya terbuka. Jadi kalau kita baca buku, siapa yang menemukan candi ini? Thomas Raffles. Dibuka, terus orang Belandanya balik lagi ke sini untuk melihat candi. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk merenovasi candi. Karena candinya besar, biayanya banyak, akhirnya renovasi bagian atas saja. Pemugaran pertama tahun 1907 sampai 1911, 4 tahun. Terus berhenti karena ada perang dunia pertama. Terus setelah Indonesia merdeka, kemudian Indonesia jadi anggota UNESCO. Pas waktu itu presidennya Mas Pak Harto, kita mengajukan bantuan untuk merenovasi candi. Akhirnya di ACC, terus 28 negara anggota UNESCO bantu pembiayaan Candi Borobudur. 25% dari UNESCO, 75% dari pemerintah Indonesia. Di total biaya 27 juta US dollar. Jadi ketika dibuka yang kedua, bangunan ini dibongkar. Nah, bisa bayangkan, candi sebesar ini, batunya banyak sekali, jutaan, dibongkar semua. Masang lagi bagaimana? Jadi bertahap. Lantai pertama, kedua selesai, lantai ketiga berlanjut 10 tahun pemugaran. Pemugaran selesai, tapi banyak batu-batu yang masih di museum, batunya nggak pecah, masih utuh. Patung-patung yang ditemukan di luar sini dipasang lagi sana. Tapi banyak yang nggak ada kepalanya. Ini nanti kita bisa lihat patung kenapa nggak ada kepalanya. Jadi sampai sekarang banyak yang belum ketemu. Kalau dihitung jumlah patung itu ada 504 total di candi. Yang 200 tidak ada kepalanya. Terus yang di museum itu batu masih banyak, ribuan batu di sana. Jadi seandainya bisa dipasang semua, ini bangunan lebih bagus lagi, komplit biasanya. Terus di bagian atas itu yang nggak ada yang tahu karena ditemukan sudah rusak. Terus banyak orang yang
misalnya tadi banding ya, lihat tadi di negara lain, di sana itu ada cakra di atas mahkotanya. Nah, terus orang Belanda tadi mempunyai ide untuk membuat cakra buah baru, pernah dipasang sana, tapi minta diturunkan. Itu enggak asli, harus diturunkan, nggak boleh dipasang. Nah, artinya nggak boleh buat patung baru, nggak boleh buat hiasan baru, yang dipasang harus yang asli. Kalau batu yang baru banyak, tapi nggak dipahat. Untuk memperkuat dinding, ya harus pasang baru, tambahan, supaya nggak goyang. Tapi ya dibiarkan begitu, nggak dipahat. Dan ketika candi ini dibongkar, ternyata candi ini dalamnya bukit, tidak penuh batu. Di bukit terus diselimuti batu. Artinya candi ini dibangun di atas bukit. Oleh sebab itu orang tidak bisa masuk ke dalam candi ini, tidak ada ruangan. Ini ada 10 lantai. Lantai pertama sampai lantai 5 banyak ceritanya. Itu cerita tentang kehidupan manusia di dunia ini, perjalanan hidup manusia dari lahir sampai meninggal. Jadi kalau umat Buddha itu percaya nanti orang sudah meninggal itu ya dilahirkan lagi. Kalau di dunia berbuat baik dilahirkan di surga, kalau berbuat jahat dilahirkan di bawah sana. Kalau nggak baik nggak jelek gimana? Ya kembali ke dunia, namanya reinkarnasi. Jadi umat Buddha percaya kepada reinkarnasi. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik supaya bisa mencapai nirwana. Yuk. Guys, itu tuh candinya di atas. Yuk kita naik yuk. Let's go. Guys, itu adalah Gunung Merapi yang pernah meletus dan kena ke sini. Yang itu ternyata masih aktif. Tuh, lihat tuh, masih ada asap-asapnya. Ada banyak awan-awan di dekatnya, artinya masih aktif. Wow, keren banget ya sejarah. Jadi ukurannya batunya beda-beda, tergantung. Kalau yang kuat badannya besar ya agak besar dikit. Beda-beda. Hampir sama ya, kekuatannya hampir sama. Itu siapa, Pak? Ya. Itu ya patung itu, Pak. Di patung Buddha yang ada di candi, ukurannya hampir sama besarnya dan posisinya duduk, nggak ada yang tidur. Tapi posisi tangan patung Buddha ini setiap yang menghadap ke timur terus menghadap ke barat beda, namanya mudra. Ini yang pertama, tangan kanan itu menyentuh ini artinya memanggil Dewi Bumi sebagai saksi. Saksinya kita nanti kalau kita misalnya bilangnya nggak pernah berbuat jahat, nggak bisa dibohongi karena ada saksinya bumi. Yang kedua, di sebelah selatan tangannya terbuka. Jadi Buddha mengajar kepada pengikutnya untuk selalu berbagi, berderma, memberi. Itu artinya melakukan kebaikan. Nanti akan dapat pengembalian lebih banyak. Terus nanti dilahirkan di surga. Nah, ini lantai pertama candi. Ini cerita tentang hukum karma. Ini dokumen aslinya ditemukan di India sana, di Tibet. Ini cerita tentang kehidupan orang India, bukan orang Indonesia. Tetapi sebenarnya kehidupan orang di seluruh dunia itu hampir sama.
apa yang mereka kerjakan. Nih, orang hidup di kampung misalnya, ada yang sakit, dulu nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter, nih semua datang membantu supaya sembuh, sehat lagi. Pijit-pijit, terus ada yang membawakan air hangat, ada yang bawakan minyak. Di sini ada yang membuat jamu. Kita harus yakin bahwa besok akan lebih baik. Don't worry, be happy. Tomorrow will be better. Filosofi kehidupan. Oh, ada maknanya sendiri. Ini artinya orang menuju nirwana, jalan ke surga itu nggak gampang. Tinggi artinya hati-hati, pelan-pelan. Tuh, dengerin. Jadi orang Jawa itu melakukan apa saja pasti hati-hati, pelan-pelan. Ini nih ukirannya panel relief. Ini berisi tentang cerita atas kehidupan dari lantai pertama sampai kelima. Berisi tentang cerita kehidupan dari awal lahir sampai mati, meninggal. Positif dan negatif, jelek dan buruk. Orang hidup di dunia berbuat jelek juga berbuat baik. Nggak mungkin 100% baik, nggak mungkin 100% jelek. Pak, tapi bener kalau dipegang nanti permintaannya bisa dikabul yang di dalam itu. Masuk minta apa sama patung? Iya, mitos. Oh, mitos. Ini kita sudah sampai di lantai paling atas, lantai yang ada stupa utama. Dan saya barusan mendapatkan informasi dari buku ini bahwa ternyata tingginya Candi Borobudur ini itu 35 meter ke atas, dan square base-nya itu 118 meter. Dan ternyata ada 55.000 andesite stones atau andesite, ada 55.000 meter M3 atau andesite stones. Ada 3 seperti level yang ada di Candi Borobudur ini. Yang pertama paling bawah Kama Datu, yang di tengah-tengah Rupa Datu, dan yang paling atas itu adalah Arpa Datu. Ini Candi Borobudur itu dari senturi yang ke-9. Ya udah guys, sudah buat video kali ini. Aku suka tempat Borobudur ini. Jika kalian ingin tahu sendiri tempatnya seperti apa, datang aja ke sini. Menurut saya 5 bintang, bagus banget tempatnya guys. Ya udah, bye bye. Don't forget to like and subscribe.